Baik, nabda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Baik, kita lanjutkan penjelasan dari kitab Mukhtasar Siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sirati ashabihi al-asyarah karya Al-Hafidz Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala yang wafat tahun 600 Hijriah. Ya, sebelum kita lanjut ke materi, kita review sedikit pertemuan kedua kemarin. Kata penulis rahimahullahu ta'ala dalam membawakan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, fahuwa Abul Qasim Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab. Iya, kita sudah sebutkan kemarin bahwa Abdul Muttalib ini adalah bukan nama aslinya, ya, nama aslinya adalah Syaibah. Nama aslinya adalah Syaibah. Ya, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib asal namanya adalah Syaibah. Dinamakan Syaibah karena ada satu uban di kepala, di rambutnya, dari kata syaib yang bermakna uban. Iya, kita sudah sebutkan mengapa dia dinamakan Abdul Muttalib. Dikarenakan Syaibah ini asalnya tinggal di Madinah, ya, asalnya tinggal di Madinah. Kemudian Al-Muttalib pamannya, ya, mengunjungi Madinah, mendatangi saudara-saudaranya, ya, di mana bapaknya Syaibah ini tinggal di Madinah. Bapaknya Syaibah bersaudara dengan Al-Muttalib, ya, bersaudara dengan Al-Muttalib. Al-Muttalib ketika mengunjungi saudara-saudaranya di Madinah, ya, kemudian ketika dia pulang, dia membawa pulang Syaibah ini. Seingat saya orang tuanya meninggal, kemudian dibawa pulang ke Mekah oleh Al-Muttalib. Dibawa pulang ke Mekah oleh Al-Muttalib. Nah, di tengah jalan, ya, tentunya perjalanannya jauh, di panas terik matahari, rambutnya berantakan, kakinya berdebu, kemudian wajahnya juga sampai agak menghitam, ya. Kemudian ketika sampai ke Mekah ditanya oleh orang-orang, siapa anak yang bersama kamu wahai Al-Muttalib? Dia mengatakan, hadza abdi, ini adalah budak saya, ya. Atau dalam riwayat lain disebutkan orang-orang yang berpikir dia kira itu adalah budaknya Al-Muttalib. Enggak ditanya. Dalam riwayat lain enggak ditanya, tapi mereka langsung berasumsi bahwa Al-Muttalib pulang dari Madinah dengan membawa abdun. Ya, sejak saat itu dia dikenal dengan nama Abdul Muttalib. Ya, lebih masyhur dengan nama itu. Kemudian Syaibah meninggalkan nama aslinya Syaibah, kemudian dia lebih senang dipanggil dengan Abdul Muttalib. Ini kisahnya sudah kita sebutkan. Kemudian Hashim, ya. Nah, Hashim ini nama ini juga adalah gelar, ya, dikarenakan dia membuat mengadon roti kemudian memberikan makan kepada kaumnya, ya. Yahmishu Hashim dari kata yahmishul khubuz, dia membuat roti dipotong-potong kemudian dicampur dengan yang lain kemudian diberi makan. Jadi Hashim ini adalah isim fa'il, ya. Nama aslinya adalah Amr ibnu Abdi Manaf. Nama aslinya adalah Amr ibnu Abdi Manaf. Dinamakan Hashim karena dia yahmishul khubuz, membagi-bagikan atau mengadon roti kemudian membagi-bagikan. Kemudian Ibnu Abdi Manaf Ibn Qusay. Qusay ini juga adalah laqab. Nama aslinya adalah Zaid.
Zaid ibnu Kilab. Zaid ibnu Kilab. 6. Namun dipanggil Qusay. Ya. Qusay artinya yang jauh. Dikatakan Qusay karena ketika ayahnya meninggal, ibunya menikah dengan orang lain, ya, yang lain, kemudian dibawa pindah ke Syam. Dari Mekah pindah ke Syam, dan itu jarak jauh tentunya. Maka dinamakanlah dia Qusay, yakni orang yang jauh dari keluarganya, dari kampung aslinya. Jadi Qusay ini adalah laqab, namanya adalah Zaid. Demikian pula Abdul Manaf, ya. Sebelumnya Qusay, ya, Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay. Abdi Manaf ini namanya adalah Al-Mughirah. Namanya adalah Al-Mughirah. Maka ini kakeknya, dari kakek Nabi SAW, bapaknya kakeknya ke atasnya lagi, ini semua bukan nama asli, ini semua laqab, ya. Jadi Abdul Muttalib namanya adalah Syaibah, Hashim namanya adalah Amr, Abdi Manaf namanya adalah Al-Mughirah, dan Qusay namanya adalah Zaid. 6. Zaid ibnu Kilab. Ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadhr ibn Kinanah. Ibn Nadhr ibn Kinanah. An-Nadhr ibn Kinanah inilah yang dikenal dengan nama Quraisy. Dengan nama apa? Quraisy. Ini An-Nadhr ibn Kinanah, ini adalah nama lain, namanya adalah apa, laqabnya adalah Quraisy, dan kepadanya lah dinisbatkan suku Quraisy, An-Nadhr ibnu Kinanah, sebagaimana yang sabit dalam Musnad Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ibni Mudrikah ibn Ilyas ibn Mudhar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan, ya, ibn Adnan. Taib. Sampai di sini nasab Nabi SAW yang disepakati oleh semua ulama. Nasab beliau sampai ke Adnan itu disepakati oleh semua ulama, sampai ke Adnan. Kemudian dari Adnan sampai ke Nabi Adam, ini yang tidak ada satupun riwayat yang sahih. Ya, dari atasnya Adnan, siapa bapaknya Adnan? Dari atasnya Adnan sampai ke Nabi Adam, ini apa? Diperselisihkan. Tidak ada satupun riwayat yang sahih tentang nama-nama nenek moyangnya Nabi SAW dari setelah Adnan sampai ke Nabi Adam. Adapun nasab beliau sampai ke Adnan ini disepakati oleh para ahli sirah. Iya. Yang jelas beliau alaihi salatu wassalam berasal dari anak keturunan Ibrahim atau Ismail ibnu Ibrahim, di mana di antara anak-anak Ismail, anak keturunan Ismail adalah Kinanah. Iya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha astafa Kinanata min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanah, wastafa min Quraisy atau min mustafa Bani Hashim min Quraisy, wastafani min Bani Hashim." Iya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih Kinanah dari anak keturunan Ismail, kemudian memilih Quraisy dari anak keturunannya Kinanah. Iya. Jadi An-Nadhr bin Kinanah tadi yang kita sebutkan. Kemudian memilih apa? Wastafa apa? Dari Quraisy dipilih Bani Hashim, dan Allah Taala memilih saya dari Bani Hashim. Iya. Ini kesimpulan berkenaan dengan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita sebutkan kemarin ada yang keliru, saya sebut ketika menyebutkan Ismail ibn Ibrahim, kita sebutkan kemarin bahwa ya, yang dikenal dengan Israel adalah Ishak, itu salah, ya. Yang benarnya adalah anaknya, ya, yaitu siapa? Yakub, ya. Bapaknya, anaknya, Yakub. Jadi Yakub ibn Ishak ibn Ibrahim. Ya, jadi yang dikenal dengan Israel adalah Yakub, anak, bukan bapaknya, bukan Ishak. Saya kemarin bilang Ishak, Sahu, yang benarnya Yakub. Ya, jadi Bani Israel dinisbatkan kepada Nabi Yakub alaihissalam, dinisbatkan kepada Yakub. Israel sendiri adalah apa? Dalam bahasa Ibrani bermakna Abdullah, bermakna hamba Allah. Baik, kemudian sudah disebutkan juga berkenaan dengan ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh beliau rahimahullah,
wa ummu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Aminatu bintu Wahab ibni Abdi Manaf ibni Zuhra ibn Kilab ibni Murrah bin Ka'ab ibn Lu'ay bin Ghalib. Nasab ibu beliau ya berjumpa dengan nasab ayah beliau pada Kilab ibni Murrah, bertemu pada Kilab ibni Murrah. Nah, dan sudah kita sebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya orang yang asli Quraisy dari jalur bapak dan ibunya. Dan ini menunjukkan ketinggian nasab beliau. Ya. Berhubung Nabi Muhammad SAW tidak punya saudara kandung, maka beliau menjadi satu-satunya orang yang murni keturunannya dari suku Quraisy dari jalur bapak dan ibunya. Tidak ada orang lain yang nasabnya murni Quraisy dari jalur bapak dan ibunya selain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah menjadi penanda memang bahwa Allah taala mengutus nabinya di satu kaum dari nasab yang terbaik, dari nasab yang terbaik. Nah, sudah ya, ini berkenaan dengan ibu beliau, nasab ibu beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian qala rahimahullahu taala wa wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Makkah amal fil fi syahri Rabiul Awwal li lailataini khalata minhu yaumal itsnain. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di Mekah. Ini kesepakatan para ulama di Mekah pada tahun gajah. Sudah kita sebutkan kemarin kisah Abrahah ketika menyerang Ka'bah, mengapa dia berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Sudah kita sebutkan kisahnya. Pada tahun gajah, fi syahri Rabiul Awal, di bulan Rabiul Awal, ya, di bulan Rabiul Awal. 6. Khalata minhu lilailataini khalatani minhu. Khalata minhu yakni tanggal 2 Rabiul Awal pada hari Senin. Pada hari Senin. Nah, di sini beliau menyebutkan tentang Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni berkenaan dengan tempat lahir dan waktu kelahiran. Adapun tempat kelahiran beliau di Mekah, ini sepakat semua ulama. Adapun waktu kelahiran beliau, mengenai harinya, beliau lahir hari Senin, dan ini juga berdasarkan kesepakatan para ulama. Hari Senin berdasarkan hadis dalam Sahih Muslim, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Senin, beliau mengatakan zaka yaumun wulidtu fihi. Itu adalah hari yang saya dilahirkan. Maka sepakat para ulama bahwa beliau lahir di hari Senin. Tanggal berapa? Disebutkan di sini tanggal 2 Rabiul Awal. Nah, ini di sekaligus dengan bulannya ya. Nah, bulan tanggal 2 Rabiul Awal. Adapun berkenaan dengan bulan Rabiul Awal, ya, maka ini merupakan pendapat kebanyakan hampir seluruh ulama, ya, bahwa beliau lahir di bulan Rabiul Awal. Bahkan sebagian mengutip ijma, ya, tapi kelihatannya ini ijmanya kurang detail, ya. Maka bulan Rabiul Awal ini, ya, bulan Rabiul Awal ini merupakan pendapat hampir seluruh ulama. Adapun tanggalnya di sini beliau menyebutkan tanggal 2. Ya, tanggal 2 Rabiul Awal, dan ini adalah salah satu dari sejumlah pendapat di kalangan ulama mengenai tanggalnya. Ada yang mengatakan tanggal 2 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 8 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal, dan ada yang menyebutkan 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Nah, yang masyhur dalam sirah Nabawiyah, ya, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam itu lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Ini sahih dari Jabir ibnu Abdullah dan juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah. Ya, sahih riwayat dari Jabir ibnu Abdullah dan juga Abdullah bin Abbas bahwa beliau lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Maka ini ada nas dari dua sahabat Nabi, Jabir dan Ibnu Abbas, maka pendapat yang lain tidak ditoleh. Ya. Maka yang benarnya beliau sallallahu alaihi wasallam lahir tanggal 12 Rabiul Awal, ya, pada hari Senin. Kemudian pada tahun gajah. Pada tahun gajah. Guru Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala Ibrahim Ibn Al-Munzir mengutip ijma di kalangan para ulama bahwa beliau lahir di tahun gajah. Ya.
Ini berkenaan dengan apa? Beliau maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maulid secara bahasa adalah makan al-wiladah wa zamanuha. Ya, maulid secara bahasa adalah tempat dan waktu dilahirkannya seseorang. Misalnya saya maulidnya di Bulukumba. Tanggal bulan Juli tanggal sekian tahun sekian, itu maulid namanya, tempat lahir dan tahun lahir. Taib, ini sampai sini kemarinnya materi terakhir. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang baru. Qala rahimahullahu taala, kata penulis Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi rahimahullah, wa mata abuhu Abdullah ibnu Abdul Muttalib wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ata lahu 28 syahra. Kata penulis rahimahullah, ayah beliau yang bernama Abdullah ibnu Abdul Muttalib itu meninggal ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 28 bulan. Yakni sudah lahir 28 bulan, berarti berapa? 2 tahun lebih ya, 2 tahun lebih, 2 tahun 4 bulan. Jadi beliau mengatakan ayah beliau wafat ketika Nabi SAW sudah berumur 2 tahun 4 bulan, 28 bulan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, wa qala ba'dhum mata abuhu wa huwa ibnu 7 ashhur. Pendapat yang kedua mengatakan ayah beliau meninggal ketika beliau baru berusia 7 bulan, lahir 7 bulan meninggal bapaknya. Ya, ini pendapat yang kedua, bahwa ayah beliau meninggal ketika beliau berusia 7 bulan. Wa qala ba'dhum, dan sebagian mengatakan mata abuhu fi darin nabighah wa huwa hamlun. Ada yang mengatakan, ini pendapat yang ketiga, bahwa ayah beliau meninggal ketika berada di darun nabighah. Kita akan jelaskan nanti ini darun nabighah, ya. Wa huwa hamal, dalam keadaan beliau masih dalam kandungan. Taib. Ini masalah selanjutnya berkenaan dengan kapan ayah beliau sallallahu alaihi wasallam wafat. Ada 3 pendapat beliau bawakan di sini. Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, ya, bahwa beliau ayah beliau wafat ketika beliau sudah berusia 2 tahun 4 bulan. 28 bulan. 28 bulan. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan ayah beliau meninggal ketika beliau baru berusia 7 bulan. Dan pendapat yang ketiga bahwa ayah beliau meninggal ketika beliau SAW masih dalam kandungan. Ini 3 pendapat di kalangan para ulama yang dibawakan di sini oleh Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullahu taala. Iya. Dan yang benar dari 3 pendapat ini adalah pendapat yang terakhir. Pendapat yang terakhir, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam masih dalam kandungan ketika ayah beliau lahir. Nah, dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh sejumlah ulama, ya, diantaranya oleh Ibnul Qayyim Al-Zahabi dan Ibnu Katsir rahimahumullahu taala. Dan ini adalah apa yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq Ibn Yasar dalam sirahnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ayah beliau wafat ketika beliau masih dalam kandungan. Dan ini tentu saja sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ad-Duha, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kami mendapati kamu wahai Muhammad dalam keadaan yatim, kemudian dia memberikan perlindungan kepadamu. Kalau ada yang bertanya, bukankah pendapat yang pertama juga tetap saja beliau yatim, ya? 2 tahun 4 bulan meninggal bapak, kan yatim juga namanya. Apalagi 7 bulan meninggal bapak, yatim juga namanya. Jadi tiga pendapat ini tidak bertentangan dengan ayat bahwa beliau kata Allah Taala, alam yajidka yatima, kami mendapati engkau yatim, fa'awa. Ya. Namun kata para ulama, dari 3 pendapat ini, dari 3 kondisi ini, yang paling cocok dan lebih layak, yang paling disematkan padanya sifat yatim adalah ketika lahir dalam keadaan tidak punya bapak. Itu lebih pensifatan yatimnya lebih kuat. Makanya ini yang dikuatkan oleh para ulama, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam atau ayah beliau itu lahir
ayah beliau itu wafat ketika beliau belum lahir. Ketika beliau belum lahir. Iya. Ini berkenaan dengan wafatnya ayah beliau. Dan kita sudah sebutkan bahwa Abdul Muttalib, saudara-saudaranya Abdul Muttalib kan Al-Muttalib kan tinggal di mana? Tinggal di Mekah. Saudara-saudaranya di Madinah. Abdul Muttalib asalnya tinggal di Madinah, kemudian dibawa pulang oleh pamannya Al-Muttalib ke Mekah. Berarti apa? Paman-pamannya Abdullah ini, saudara-saudaranya Abdul Muttalib itu ada di Madinah semuanya. Kita sudah sebutkan bahwa sebab kematiannya Abdullah adalah karena demam, wabah demam yang menimpa Madinah ketika itu. Ketika itu namanya Yasrib. Madinah ketika itu masih bernama Yasrib. Jadi ketika Nabi SAW masih dalam kandungan, Abdullah berpamitan kepada istrinya Aminah, mengatakan saya akan mengunjungi saudara-saudara saya di paman-paman saya di Madinah. Sudah lama tidak silaturahmi. Maka beliau pun ke Madinah. Yang ketika itu namanya Yasrib. Dan Yasrib di zaman itu merupakan kota ataupun daerah paling parah wabahnya. Ya, paling parah wabahnya. Dari semua tempat di bumi Allah Ta'ala, Yasrib itu daerah yang paling paling mematikan wabahnya, wabah demam. Iya. Nah, ketika tiba di Madinah, beliau terkena wabah ini, wabah demam ini. Banyak orang yang terkena. Bahkan ketika kaum muslimin pertama kali hijrah ke Madinah, Abu Bakar dan Bilal terkena wabah ini, dan Bilal sampai mengatakan saya lebih baik mati daripada menahan sakitnya. Ini menunjukkan parah sekali, ya, sangat menyakitkan demamnya ini. Nah, maka Abdullah ini ketika kesana mengunjungi paman-pamannya, dia terkena wabah ini, kemudian mati, meninggal di Madinah. Meninggal di Madinah. Iya. Jadi meninggalnya beliau di Madinah bukan setelah meninggalkan Madinah, meninggalnya di dalam kota Madinah, Abdullah ini. Iya. Dan ketika Nabi SAW datang mendatangi hijrah ke Madinah, ya, ada beberapa sahabat yang meninggal gara-gara wabah ini. Ya. Kemudian Nabi SAW berdoa kepada Allah Ta'ala agar menjadikan negeri ini Thayyibah. Ya, menjadikan Madinah itu Thayyibah. Sejak saat itulah nama Yasrib dirubah menjadi dikenal juga dengan nama Thayyibah. Ya, kemudian Nabi SAW berdoa, wa Allahumma ja'al hadhil balad Thayyibah wanqul humaha ila Juhfah. Kata Nabi SAW, ya Allah, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang Thayyibah, dan pindahkanlah wabah demamnya ke daerah Juhfah. Ya, daerah Juhfah. Kemudian Allah Ta'ala mengabulkan doa beliau, maka Madinah pun dari kota yang menjadi kota paling wabah menjadi kota yang paling bersih dan paling sehat. Berkat doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hilang semuanya wabahnya, dan wabah demam yang tadinya di Madinah dipindahkan oleh Allah ke Juhfah. Ya, berkat doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah sampai sekarang Juhfah ini tidak ada yang berani tinggal di sana, tidak ada yang tinggal. Karena ini Juhfah, semua wabah dari Madinah pindah ke sana. Sampai sekarang pun ini kota tidak ada yang menghuni, kota Juhfah ini. Iya. Taib. Kemudian kata beliau, ini berkenaan dengan waktu wafatnya Abdullah, yakni ketika Nabi SAW masih dalam kandungan. Kemudian di mana beliau meninggal? Di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama fi darin Nabighah. Ya, Darun Nabighah ini adalah salah satu rumah di Hai itu lingkungan. Kalau sekarang mungkin kita bilang RT mungkin ya, atau mungkin perumahan itu Hai. Ya. Di Hai Bani Adi ibn Najjar. Ya. Adi ibn Najjar ini paman-pamannya Abdullah. Jadi dia meninggal ketika masih berada di rumah atau di lingkungan keluarganya. Ya. Adi ibn Najjar. 6. Ini pendapat yang pertama, beliau meninggal di Dar An-Nabighah, yakni di lingkungan paman-pamannya, ya, Bani Adi ibn Najjar. Pendapat yang kedua, wakila mata bil abwa'i baina Makkah wal Madinah. Pendapat yang kedua mengatakan beliau meninggal di daerah Abwa yang terdapat di antara Mekah dan Madinah.
Ya, Abwa ini adalah suatu kota atau suatu kampung besar yang terletak di antara Mekah dan Madinah, sekitar 170 kilo di sebelah barat Madinah. Di sebelah sebelah junub selatan ya, sebelah selatan Madinah. Nah, di sebelah selatan Madinah, sekitar 170 kilo dari ke arah selatan Madinah. Ya, ini kota Abwa. Nah, jadi di sini dua pendapat mengenai waktu atau tempat wafatnya Abdullah. Ada yang mengatakan ketika beliau masih di Madinah, di Darun Nabighah, dan ada yang mengatakan dia sudah meninggalkan Madinah, sudah mau pulang ke Mekah, tapi ketika tiba di Abwa, beliau mati, meninggal karena penyakit itu, wabah itu. Nah, ini dua pendapat di kalangan para ulama, dan yang dirojihkan oleh banyak ulama adalah pendapat yang pertama, bahwa beliau meninggal di Darun Nabighah, masih di Madinah, masih di lingkungan keluarga pamannya, ya, di keluarga pamannya. Nah, dan pendapat yang mengatakan beliau meninggal di Abwa ini dilemahkan oleh penulis Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Jadi yang benarnya beliau meninggal ketika masih berada di kota Madinah. Nah, dan Bani Najjar ini keturunan Bani ataupun suku dari paman-pamannya Abdullah, dan di tanah mereka juga lah dibangun Masjid Nabawi, ya, di tanah Bani Najjar ini. Jadi masih ada keturunan hubungan kerabat dengan ayahnya Nabi SAW, ya, Bani Najjar ini. Ketika sampai ke Madinah, onta Nabi SAW dibiarkan berjalan sendiri, ya, kisahnya masyhur. Ya, kemudian ontanya pun kemudian tinggal kemudian berhenti dan duduk di sebidang tanah. Nah, tanah ini adalah tanahnya Bani An-Najjar. Ya, ketika sudah ditetapkan di situ tempatnya, beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Bani Najjar, ya saminuni haitakum, wahai Bani Najjar, sebutkan harga kebun kalian ini, berapa harganya. Iya. Kemudian mereka mengatakan, kami tidak meminta harganya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tahu akan dibangun masjid di situ. Nah, ada khilaf di kalangan para ulama, apakah masjid itu diwakafkan secara langsung? Ini pendapat sebagian ulama, dan ada yang mengatakan Nabi SAW membelinya karena tanah itu kebetulan milik dua anak yatim dari Bani Najjar, maka beliau membelinya, kemudian beliau wakafkan sebagai masjid, ya, sebagai masjid. Baik, ini berkenaan dengan ayah beliau sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, wa qala Abu Abdullah Az-Zubair ibn Bakar Az-Zubairi, tuwfiya Abdullah ibn Abdul Muttalib bil Madinati wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnu Syahrain. Ini pendapat yang keempat berarti, tambahan. Pendapat yang keberapa? Pendapat yang keempat, ya. Kata Abu Abdullah Az-Zubair ibn Bakar, Abdullah bin Abdul Muttalib wafat di Madinah ketika Nabi SAW baru berusia 2 bulan. Ini berarti tambahan, ya, pendapat yang keempat. Ya, wafat di Madinah ketika Nabi SAW baru berusia 2 bulan. Baik. Selesai. Kemudian wa matat ummuhu. Sekarang berkenaan dengan wafatnya ibu beliau. Kata beliau, wa mata ummuhu wa huwa ibnu 4 sinin. Ibu beliau wafat ketika beliau berusia 4 tahun. Ya, ini tidak lama setelah beliau pulang dari disusui oleh Halimah, sebagaimana akan disebutkan nanti. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam atau ibu beliau wafat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia 4 tahun. Nah, dan beliau sallallahu alaihi wasallam sangat sedih dengan kematian ibunya. Sangat sedih dengan kematian ibunya. Nah, sebagian pendapat mengatakan bahwa ibu beliau wafat ketika beliau berusia sekitar hampir belum sampai 6 tahun, sudah 5 tahun lebih. Ya, sudah 5 tahun lebih tapi belum sampai 6 tahun. Ya, ini pendapat. Jadi ada yang mengatakan ibu beliau wafat ketika beliau berusia 4 tahun, dan ada yang mengatakan hampir 6 tahun. Hampir 6 tahun. Iya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
ke Madinah, ya, dan mendatangi Bani Najjar, lingkungan Bani Najjar, beliau menunjuk ke sebuah tempat, kemudian beliau berkata, ha huna nazalat bi ummi wa fi hadhihi dar qabru abi Abdullah bin Abdul Muttalib. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, di sini dulu ibuku membawaku, yakni membawa beliau untuk berziarah ke kubur, ya, ke kubur ayahnya, karena beliau meninggal dan dikubur di Madinah. Maka ibu beliau pernah membawa beliau untuk berziarah ke kubur ayahnya. Dikatakan di sini dulu ibuku membawaku, dan disinilah ayahku dikuburkan. Ya. Dan ketika ibu beliau wafat, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam merasakan kesedihan yang mendalam, ya. Dan kemudian beliau minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala agar diizinkan menziarahi kubur ibu beliau, maka Allah pun mengizinkan. Ya, maka Allah pun mengizinkan. Di sini terdapat dalil akan bolehnya menziarahi kubur tertentu. Ya, sebagian orang ada yang mengingkari bahwa kalau mau ziarah kubur umum saja, tidak boleh meniatkan kubur tertentu. Ini adalah pendapat yang tidak tepat. Yang benarnya boleh seorang itu mengkhususkan kubur tertentu untuk diziarahi, apalagi kalau itu adalah keluarganya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya minta izin kepada Tuhanku untuk menziarahi kubur ibuku, ya, maka Allah pun mengizinkan saya. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah lewat di sebuah kubur di mana ada seorang perempuan yang menangisi siapa? Menangisi anaknya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatinya, isbir, ya, isbiri, ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah kamu. Kemudian perempuan ini karena tidak pernah melihat yang mana namanya Nabi, dia tidak tahu itu Nabi. Dia mengatakan, alaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Ya, apa urusannya dengan kamu? Kamu tidak ditimpa musibah seperti saya tertimpa musibah kematian anak. Walam ta'rifhu, dia tidak kenal itu Nabi. Ya, syahidnya di sini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari dia datang ke kubur anaknya. Ya, menunjukkan boleh berziarah ke kubur tertentu, dan banyak sekali. Aisyah radhiyallahu anha mengkhususkan datang ke menziarahi kubur siapa? Saudaranya Abdurrahman ibn Abi Bakar As-Siddiq. Dikarenakan beliau tidak menghadiri pemakamannya, jenazahnya, maka beliau secara khusus mendatangi kuburnya. Jelas ya? Maka ini menunjukkan bolehnya mengkhususkan kubur tertentu dalam ziaratul al-qabr. Walaupun kalau sekedar ingin mengingat kematian, bisa dikubur mana saja. Namun tidak terlarang seorang itu datang menziarahi kubur tertentu. Jelas ya, kubur tertentu, apalagi itu merupakan kubur keluarganya. Wallahu taala alam bissawab. Kemudian kata beliau, wa mata jadduhu Abdul Muttalib wa huwa ibnu 8 sinin. Setelah ibu beliau wafat, ya. Setelah ibu beliau wafat, beliau dirawat oleh siapa? Oleh Abdul Muttalib. Oleh Abdul Muttalib. 6. Kakek beliau, dan kakek beliau sangat mencintai, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kakek beliau inilah yang memberikan nama kepada beliau dengan nama Muhammad, Abdul Muttalib ini. Disebutkan dalam riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikhitan oleh Abdul Muttalib ketika beliau baru berusia 7 hari. Dan beliau memberikan nama Muhammad kepadanya. Beliau memberikan nama Muhammad. Mengapa Abdul Muttalib memilih nama Muhammad untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dikarenakan di zaman itu, ya, pertukaran informasi yang terdapat dalam kitab Taurat dan Injil dari Yahudi dan Nasrani itu juga sampai beritanya kepada kaum musyrikin. Biasa mereka dapat info bahwa akan ada nabi seperti ini. Di antara info yang didapatkan oleh Abdul Muttalib bahwa katanya menurut kitab sucinya Ahlul Kitab ini akan ada nabi di akhir zaman yang namanya Muhammad. Dan ini terkenal, kisah ini masyhur. Makanya sebelum Nabi Muhammad SAW lahir sudah ada beberapa anak yang diberikan nama Muhammad juga oleh ayahnya dengan harapan bahwa ini mudah-mudahan anak saya ini yang dimaksud. Seperti itu. Ya, ada yang percaya, ada yang tidak percaya dengan kisah dengan kabar Ahlul Kitab itu. Tapi kelihatannya Abdul Muttalib termasuk yang berharap, ya, bahwa di kitab sucinya mereka ada nabi akhir zaman, akan ada nabi akhir zaman yang bernama Muhammad. Maka beliau pun memberikan nama ke cucunya Muhammad dengan harapan seperti itu. Ya, dengan harapan seperti itu.
Wa illa ada anak-anak lain yang juga dinamakan Muhammad di zaman itu, ya, menunjukkan mereka sudah punya pengetahuan tentang masalah kenabian ini, ya, yang mereka dapatkan informasi dari ahlul kitab. Dikatakan Abdul Muttalib wafat ketika beliau masih berusia 8 tahun. Kita sudah sebutkan kemarin, ya, Abdul Muttalib pimpinannya Bani Quraisy, suku Quraisy. Beliau punya tempat duduk di dekat Ka'bah. Tidak ada seorang pun yang boleh duduk di situ, sampai walaupun anak beliau sendiri. Suatu ketika Nabi SAW yang masih kecil datang, kemudian duduk di tempatnya, duduk di tempat itu. Maka paman-pamannya langsung panik gitu, ya. Ayo ambil cepat, singkirkan. Tidak ada yang boleh duduk di tempatnya Abdul Muttalib. Ya, maka melihat hal itu, Abdul Muttalib mencegah mereka, jangan diambil, biarkan dia di situ, karena anak saya nanti, yakni cucu saya ini, nanti akan menjadi pemimpin yang besar. Iya. Nah, dan sudah kita sebutkan juga kisahnya kemarin, bagaimana Abdul Muttalib bernazar kepada Allah Ta'ala, kalau saya punya anak 10 orang dan 10-10-nya hidup sampai berusia balik, sampai menjadi seorang pemuda yang bisa melindungi saya bernazar akan menyembelih salah seorang di antara mereka. Ya. Maka setelah lahir 10-10-nya anaknya laki-laki, ya, 10 anak laki-laki semuanya lahir, ya. Maka beliau Abdul Muttalib menyuruh kepada masing-masing anaknya ini, tulis masing-masing nama kamu di bambu. Tulis masing-masing nama kamu. Kita mau undi siapa yang mau disembelih. Karena ini nazar saya kepada Allah. Saya wajib penuhi. Saya harus penuhi nazar saya kepada Allah. Maka masing-masing menulis namanya. Kemudian masuklah dia ke berhala di dalam Ka'bah, berhala Hubal. Ini berhala yang paling besar di situ. Masuklah Abdul Muttalib ke dalam Ka'bah, di situ ada Hubal. Kemudian dia pun mengundi dari 10 anaknya ini. Diundi, keluar namanya siapa? Abdullah. Keluar namanya Abdullah. Maka siapa? Abdul Muttalib kemudian membawa Abdullah, sudah siap akan disembelih, kemudian dicegah oleh saudara-saudaranya dan paman-pamannya. Jangan kamu sembelih Abdullah. Ya, jangan kamu sembelih Abdullah, karena ini zahirnya Abdullah adalah anak bungsu, paling bungsu, dan yang paling disayang oleh paman-pamannya. Maka dicegah, dan juga saudara-saudaranya juga mencegah bapaknya, jangan disembelih Abdullah. Kata Abdullah, ini nazar saya kepada Allah, tidak boleh saya langgar nazar saya. Bagaimana solusinya kalau begitu? Maka mereka pun menyarankan agar Abdul Muttalib mendatangi seorang dukun yang ada di Madinah atau di dekat Madinah ketika itu. Ini kisahnya kita sudah sampaikan kemarin, ya. Cuman saya lupa sedikit kisahnya, ya. Kita sebutkan kemarin satu kali pengundian 100 ekor onta, ya, yang benarnya 10 ekor onta satu kali pengundian. Ya, maka dukunnya mengatakan, kesimpulannya dia katakan, kamu undi namanya, kamu masukkan 2 bambu, satu bertuliskan nama Abdullah dan satu bertuliskan 10 ekor onta. Ya, 10 ekor onta. Maka diundilah. Ya, kata dukunnya, kapan keluar Abdullah, maka kamu harus sembelih dia. Kalau kamu tidak mau, kamu bayar 10 ekor onta. Demikian terus, ya, sampai keluar 10 ekor onta. Maka diundilah, di undian yang pertama keluar namanya Abdullah. Kata dukunnya, silakan pilih, kamu mau sembelih dia atau bayar 10 ekor onta. Kata Abdullah, saya bayar 10 ekor onta. Masukkan lagi, diundi lagi. Undian yang kedua keluar lagi namanya Abdullah, bayar lagi 10. Diundi lagi yang ketiga, sampai genap 100 ekor onta. Ya, setelah genap 100 ekor onta, ya, setiap kali diundi keluar Abdullah, bayar 10. Diundi lagi keluar Abdullah, bayar lagi 10. Sampai 100, berarti 10 kali. Nah, di undian yang ke-11 barulah keluar 10 ekor onta. Baru keluar 10 ekor onta. Kata kaumnya, wahai Abdul Muttalib, Allah sudah ridho engkau membatalkan nazarmu. Sudah, ini sembelih 100 ekor onta sudah. Kata Abdul Muttalib, tidak, tunggu dulu, jangan sampai cuma kebetulan, saya undi lagi. Dia undi kali yang kedua, sudah keluar 10 ekor onta. Dia undi lagi kali yang ketiga, keluar juga 10 ekor onta. Dia mengatakan, sudah, kalau begitu ini betul-betul dari Allah, bukan kebetulan. Ya, bukan kebetulan. Nah, maka disinilah kata para ulama, Abdul Muttalib inilah yang pertama kali mencetuskan sunnah fidyah 100 ekor onta untuk 1 nyawa. Untuk 1 nyawa, ya kan? Kalau ada orang membunuh orang lain, maka hukum asalnya dia dikisos.
Kalau tidak dikisos, dia tidak mau dikisos atau keluarganya memaafkan tapi dibayar fidyah, maka fidyahnya 100 ekor onta. Nah, yang pertama kali mencetuskan sunnah ini, kebiasaan ini adalah Abdul Muttalib. Yang kemudian ini menjadi hukum di Bani Quraisy, dan ketika Islam datang, Islam mentakrir ini. Ini menunjukkan bahwa Islam datang bukan merombak semua adat kebiasaan jahiliyah, hanya melanggar-langgar saja. Di antara adat kebiasaan jahiliyah ada ditolerir oleh Islam, bahkan dikuatkan, seperti masalah ini. Jadi penetapan fidyah 100 ekor onta untuk satu nyawa itu bukan dari Islam awalnya, itu sejak dari zaman jahiliyah. Yang Islam datang kemudian dibiarkan berlaku seperti itu, karena tidak ada pelanggaran. Maka dibiarkan kebiasaan itu, bahkan dikuatkan dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa fidyah satu nyawa setara dengan 100 ekor onta. Iya. Kemudian kata beliau bahwa Abdul Muttalib wafat ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berusia 8 tahun. Waqila matat ummuhu wa huwa ibnu 6 sinin. Dan ada yang mengatakan, ini pendapat yang kedua tentang wafatnya ibu beliau, ini kurang beraturan sedikit ya. Ya, ada yang mengatakan ibu beliau wafat pada ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia 6 tahun. Ini yang kita sebutkan tadi. Jadi ada dua pendapat di kalangan para ulama mengenai usia Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau wafat. Ada yang mengatakan ibu beliau wafat ketika Nabi berusia 4 tahun, dan ada yang mengatakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia 6 tahun. Dan pendapat yang kedua inilah pendapat yang paling tepat, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ibu beliau wafat ketika beliau berusia 6 tahun. Ketika beliau berusia 6 tahun. Ini pendapat yang disebutkan oleh Muhammad bin Ishaq bin Yasar dan yang dipilih oleh Az-Zahabi serta Ibnu Katsir rahimahumullahu taala, bahwa ibu beliau wafat pada usia atau ketika beliau berusia 6 tahun. Baik, ini selesai berkenaan dengan ibu beliau sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya ke masalah susuan. Dikatakan ardu'athu Suwaibatu jariyatu Abi Lahab. Beliau disusui oleh jariyah, oleh Suwaibah, budaknya Abu Lahab. Abu Lahab pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang turun ayat memastikan dia masuk neraka dalam surah Al-Lahab. Beliau disusui. Jadi ketika beliau sallallahu alaihi wasallam lahir, beliau sempat disusui oleh ibu beliau Aminah. Disebutkan dalam riwayat cuma 3 hari. Ya. Jadi ketika beliau lahir, beliau sempat mendapatkan ASI dari ibu beliau, tapi cuma 3 hari. Berhubung ASI beliau tidak banyak, maka beliau kemudian apa? Disusui oleh Suwaibah. Suwaibah budaknya Abu Lahab. Ya. Disebutkan dalam riwayat bahwa Suwaibah ini ketika Nabi Muhammad SAW lahir, dia membawakan kabar kepada Abu Lahab, mengatakan bahwa keponakanmu baru saja lahir. Ya, keponakanmu baru saja lahir. Saking gembiranya Abu Lahab, dia pun membebaskan Suwaibah. Ya, dia pun membebaskan Suwaibah. Kemudian katanya gara-gara dia memerdekakan Suwaibah, di dalam neraka Abu Lahab diberikan air seperti jempol kakinya. Ya. Dikarenakan kegembiraan dia dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara memerdekakan Suwaibah. Ini dalil dijadikan salah satu dalil oleh sebagian kaum muslimin atau kebanyakan kaum muslimin yang merayakan Maulid, dan ini kisah tidak benar. Kisah bahwa Abu Thalib memerdekakan Suwaibah gara-gara apa? Gara-gara diberikan kabar gembira tentang kelahiran Nabi Muhammad, ini kisahnya tidak benar. Sebagaimana kisah Abu Lahab diberikan air seperti jempol kakinya dalam neraka juga kisah yang tidak benar. Jelas ya? Nah, lagi pula kegembiraannya Abu Lahab, kalaupun kisahnya benar, kegembiraannya Abu Lahab tidak layak untuk diganjar dengan air walaupun seperti jempol. Kenapa? Karena kegembiraan Abu Lahab, kalaupun kisahnya benar, kegembiraannya Abu Lahab itu kegembiraan tabii, kegembiraan manusia biasa. Lahir keponakan gembira, dan kegembiraan seperti itu tidak ada nilainya. Ya, kegembiraan seperti itu tidak ada nilainya. Jelas sampai sini? Bedakan dengan Abu Thalib yang jelas ada bukti dia membela agama, makanya ada sedikit ada sedikit keringanan pada azabnya, walaupun kekal dalam neraka, namun siksanya Abu Thalib diringankan dari neraka yang paling bawah ke neraka paling atas, tapi tetap kekal di dalam neraka.
tetap kekal dalam neraka. Ya, sementara sekedar kegembiraan Abu Lahab itu tidak memberikan dampak apa-apa, ya, tidak bernilai apa-apa. Tapi wallahu alam bissawab. Nah, kemudian dikatakan di sini bahwa Jariyah Suwaibah ini selain menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyusui Hamzah ibnu Abdul Muttalib, pamannya Nabi. Jadi kelihatannya pamannya Nabi ketika itu masih pernah ada yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Hamzah disusui pada waktu yang bersamaan. Ada yang mengatakan Hamzah dulu baru Nabi sallallahu alaihi wasallam belakangan. Ya, ala kulli hal ini tidak terlalu penting. Intinya adalah beliau dengan paman beliau Hamzah itu saudara susuan. Jadi Hamzah itu paman beliau sekaligus saudara beliau, tapi saudara susuan. Iya, Hamzah ibn Abdul Muttalib wa Aba Salamah Abdullah ibn Abdul Asad al-Makhzumi. Ini orang yang ketiga. Orang yang kedua yang disusui juga oleh Suwaibah, yaitu Abu Salamah Abdullah ibn Abdul Asad al-Makhzumi, ardoathum bila bani beniha masruh. Ya, dia Suwaibah menyusui mereka semua, ya, bersamaan dengan ketika dia menyusui anak kandungnya yang bernama Masruh. Baik, maka di sini kita bisa melihat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam punya saudara susuan. Saudara kandung beliau tidak punya, tapi saudara susuan beliau punya. Dari ketika beliau disusui oleh Suwaibah, maka beliau memiliki berapa? 3 saudara kandung yang lain, yaitu Hamzah ibn Abdul Muttalib, paman beliau sendiri, kemudian Abdullah ibn Abdul Asad, dan yang ketiga Masruh, putra dari Suwaibah sendiri. Ya, putra dari Suwaibah sendiri. Ini 3. Dan ada yang menambahkan 1 orang yang lain, yakni Abu Sufyan ibnu Haris. Abu Sufyan ibnu Haris. Ada juga yang menyebutkan bahwa Abu Sufyan ibnu Haris juga disusui oleh Suwaibah. Jadi ada 4 orang. Ada 4 orang saudara susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamzah ibn Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Asad, kemudian Masruh, dan Abu Sufyan ibn Haris. Ini saudara susuannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ardoathu Halimatu bintu Abi Dhu'aib as-Sa'diyah. Setelah itu beliau juga disusui oleh Halimah bintu Abi Dhu'aib as-Sa'diyah. Kisahnya masyhur ya, Halimah. Halimah ini punya 3 orang anak. Punya 3 orang anak yang bernama Abdullah, Hudzafah, dan Unaisah. Halimah bintu Abi Dhu'aib as-Sa'diyah, Halimatus Sa'diyah, punya 3 orang anak yang lain, yaitu Abdullah, Hudzafah, dan Unaisah. Jadi kesimpulannya Nabi SAW punya 7 orang saudara susuan. 7 orang saudara susuan. Iya. 4 orang dari Suwaibah saudara susuannya, dan 3 orang dari Halimah. Jadi totalnya saudara susuan Nabi SAW ada 7. Yang pertama Masruh. Masruh ini adalah putranya Suwaibah sendiri. Kemudian yang kedua Hamzah ibn Abdul Muttalib, sekaligus paman beliau. Kemudian Abu Salamah Abdullah ibn Abdul Asad al-Makhzumi. Kemudian yang keempat Abu Sufyan ibn al-Haris. Yang kelima adalah Abdullah. Yang keenam adalah Hudzafah, dan yang ketujuh adalah Unaisah. Ini 7 orang saudara susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Berkenaan dengan susuan atau ibu susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sudah sebutkan tadi bahwa ketika beliau sallallahu alaihi wasallam lahir langsung disusui oleh ibu beliau. Langsung disusui oleh ibu beliau, tapi cuma 3 hari saja. Kemudian setelah itu disusui oleh siapa? Suwaibah. Nah, tidak lama setelah disusui oleh Suwaibah, disusui oleh Halimah. Bagaimana kisahnya? Jadi kisahnya di zaman dulu itu di bangsa Arab itu ada salah satu profesi menyusui. Jadi ada memang profesi ibu untuk menyusui anaknya, orang-orang di kota. Nah, orang-orang dari pinggiran kota, dari kampung, itu memang tiap tahun atau tiap waktu tertentu mereka sengaja datang ke datang ke Mekah untuk mencari anak-anak siapa saja yang mau disusui. Ya. Dan ini kebiasaan dari zaman dahulu. Mengapa? Dikarenakan Mekah itu kan kota ya. Kita tahu bahwa Mekah itu strategis sekali. Dia berada di utaranya adalah Syam, dan di selatannya adalah Yaman. Ya, li ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita'i syita'i was-shaif. Perjalanan musim dingin ke mana? Ke Yaman, dan musim panas ke mana?
ke Syam. Jadi ini Mekah ini jalur perdagangan orang, kalau kita bilang orang luar negeri, luar kota itu lewat di situ. Maka dikhawatirkan anak-anak mereka itu terkena penyakit dan semacamnya. Maka kebiasaannya orang-orang Mekah itu kalau anak mereka lahir, mereka langsung sewa ibu susuan di luar Mekah, di perkampungan untuk disusui anaknya, disewa, dibayar. Tujuannya agar tidak tumbuh di Mekah ya, dengan kondisi banyaknya orang-orang dari Mekah luar Mekah datang ke situ. Kemudian juga untuk meningkatkan sistem imunnya mereka, karena di pedalaman lebih kuat sistem imunnya, ya, imun tubuhnya. Nah, tidak terkecuali dengan Nabi Muhammad SAW. Kisahnya masyhur bahwa ketika Nabi SAW lahir, ya, datanglah berbondong-bondong ibu-ibu susuan dari luar kota Mekah bersama suami-suami mereka. Ya. Semuanya menunggangi ontanya cepat-cepat karena rebutan. Yang paling pertama sampai itu bisa mendapatkan anak-anak orang kaya. Orang kaya besar juga bayarannya. Nah, qadarullah Halimah ini beserta suaminya menaiki seekor onta yang kurus. Ya, kurus karena pertanian mereka juga tidak subur. Kemudian onta-ontanya dia juga tidak ada yang besar-besar, maka jalannya paling belakangan. Ya, jalannya belakangan, paling terlambat. Ketika dia sudah mendekati Madinah, sudah banyak yang jalan pulang kembali, ketemu. Sudah diambil anak-anak orang kaya yang bayarannya besar. Ya. Maka Halimah ini termasuk yang terlambat. Sampai ke Madinah, sampai ke Mekah, dia pun cari-cari siapa anak yang mau disusui. Oh, semuanya sudah dibawa pergi, sudah ada yang ambil semua. Ya. Kemudian ada yang menawarkan, ini ada satu orang anak yatim. Ya, anak yatim. Cuman keluarganya tidak tergolong mampu lah, maksudnya mungkin ada bayaran tapi tidak terlalu besar. Ini namanya Muhammad. Tidak terlalu besar bayarannya karena keluarganya bukan keluarga yang berada. Akhirnya setelah musyawarah dengan suaminya, dia bilang, bagaimana ini? Kalau kita ambil bayarannya kecil, kalau kita pulang juga tidak bawa anak, itu malu, aib, gitu ya. Karena itu satu kampung, saat dia itu perempuannya profesinya seperti itu. Jadi kalau pulang dari Mekah tidak bawa anak susuan, malu. Iya. Kayak pulang nggak dapat kerja kan gitu ya. Nah, akhirnya dia pun suaminya mengatakan, insya Allah khair, kita ambil saja ini anak, mudah-mudahan bisa menjadi berkah. Ya, maka mulailah diambil Nabi Muhammad SAW, ya, disusui di situ sambil dibawa pulang ke mana? Ke kampungnya, ya, ke Bani Sa'ad. Nah, dan ketika Nabi SAW sudah bersama dengannya, maka perubahan langsung nampak drastis. Ontanya menjadi lebih cepat, ya. Sampai-sampai dia bisa mengejar teman-temannya yang tadi sudah pulang lebih dahulu. Ya, sampai temannya bertanya, itu onta yang kamu pakai pergi tadi atau kamu ganti yang baru di sana? Dia bilang, enggak, ini onta yang saya pakai pergi tadi. Cepat sekali sampai bisa mengejar. Kisahnya masyhur ya. Sampai ketika Nabi SAW hidup bersama mereka, pertaniannya subur, kemudian onta-ontanya berisi susunya, ya, sehingga mereka bertambah yakin bahwa ini bukan anak biasa, anak yang mendatangkan berkah. Iya. Kemudian terakhir, satu momen penting, satu kejadian penting ketika Nabi SAW berada di Bani Sa'ad, ya, di mana beliau pada usia 3 tahun mengembalakan kambing bersama dengan saudara-saudara susuannya. Anak 3 tahun mengembalakan kambing. Ya, sekarang anak 3 tahun ngapain ya? Iya. Nah, jadi di zaman dulu memang seperti itu ya. Orang-orang Arab kan besar-besar ya, besar-besar 3 tahun. Ya. Makanya nggak usah berpikir, jangan bandingkan orang Arab dahulu sama kita. Ketika mendengarkan bahwa Aisyah menikah 6 tahun, ya, dipanggil ke rumah Nabi usia 9 tahun, dia pikir anak 6 tahun 9 tahun kayak orang anak Indonesia. Ya enggak, sudah besar ya, badannya besar, fisiknya besar, ya. 6. Jadi itu hal yang biasa di bangsa Arab ketika itu. Jelas ya? Nah, kemudian peristiwa yang paling bersejarah terjadi ketika beliau disusui oleh Halimah adalah peristiwa dibelahnya dada Nabi
sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat Jibril dan Mikail. Kisahnya masyhur ketika beliau sedang mengembalakan kambing bersama dengan saudara-saudaranya, yakni Abdullah, Hudzaifah dengan Unaisah tadi, anak kandungnya Halimah. Maka tiba-tiba dia diambil oleh malaikat Jibril dan Mikail. Saudaranya mereka sempat melihat kejadian itu, dibelah dadanya, kemudian mereka cepat-cepat pulang ke orang tuanya. Cepat-cepat pulang ke orang tuanya. Jelas ya? Cepat-cepat pulang ke orang tuanya, kemudian mengatakan Muhammad telah terbunuh. Muhammad telah terbunuh. Maka Halimah cepat datang ya bersama dengan suaminya mendatangi tempat tersebut, dan ketika mereka datang, proses pembersihan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah selesai. Ya, dibelah dada beliau, kemudian diambil bagian dari syaitan dari hati beliau, dibuang, dibersihkan, kemudian dicuci hati beliau. Ya, dengan sebagian mengatakan dengan air Zam-Zam, kemudian dikembalikan kembali dan dijahit, dan bekas jahitannya masih ada, masih kelihatan. Ya, kata Aisyah radhiyallahu anha, saya melihat bekas jahitan itu di dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan proses proses pembersihan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dua kali ya. Yang pertama ketika masih kecil, yang kedua ketika menjelang Isra Mi'raj itu. Menjelang Isra dan Mi'raj. Itu dua kali hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dibersihkan. Nah, di pembelahan dada yang pertama ini ketika beliau masih kecil, disinilah beliau diberikan cap kenabian. Disinilah beliau diberikan cap, stempel atau cap kenabian oleh malaikat Jibril. Di mana cap kenabian ini, sebagaimana yang sudah pernah kita bahas di pembahasan kitab Syama'il Muhammadiyah, dia berupa daging yang menonjol di bawah kulit. Letaknya di antara dua bahu, tapi lebih dekat ke arah kiri, dekat jantung. Ya, jadi bukan pas di tengah-tengah, tapi agak ke kiri sedikit. Ya, agak ke kiri sedikit. Itu berupa dagingnya sebesar burung merpati, menonjol di bawah kulit, merah, agak merah. Kemudian di sekelilingnya itu ada kayak lepuhan-lepuhan kecil. Kalau kita kena air panas atau ada muncul melepuh yang isinya air biasa, kayak gitu. Nah, di sekeliling tonjolan itu, benjolan itu ya, yang daging yang menggumpal itu ada seperti itu, akalil namanya. Ya. Jadi kayak ya itu ya, kalau melepuh sedikit ya, ada air di dalamnya, tapi kecil-kecil sekeliling seperti itu ya, yang mana setiap dari itu ditumbuhi rambut ya, syaratin mujtami'at disebutkan dalam riwayat, ada rambut yang berkumpul di sekitarnya. Nah, ini cap kenabian beliau diberikan pada proses pembelahan dada yang pertama ini. Di sini pertama kali beliau diberikan cap kenabian oleh Jibril alaihi salam. Ya, wallahu taala alam bisawab. Ya, saya kira ini yang bisa kita tambahkan untuk pertemuan kali ini. Insyaallah taala fasal berikutnya kita akan masuk di fasal berikutnya berkenaan dengan nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Tentang materi atau yang lain? Silakan.